Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi syahrul Ramadan wa syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'annakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al-ayah, sadaqallahul azim. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah Bapak cintai, juga Abi dan Umi atau orang tua wali murid yang insyaallah juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke zat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, atas nikmatnya, ya, kita sampai saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan kegiatan kita, baik kita belajar, termasuk juga kita bermain, membantu orang tua, ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, ya, para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya, termasuk kita, ya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak di yaumul qiyamah mendapatkan pertolongannya, ya, berupa kita bisa bersama-sama beliau ada di dalam surganya, amin, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Bapak cintai, alhamdulillah antum semua dan juga Bapak di sini, ya, pada hari ini, ya, kita sudah memasuki hari yang ke-11 di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah di Ramadan tahun ini, ya, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa Allah hendak menguji kepada kita dengan menurunkan wabah, ya, corona, ya. Mungkin antum sudah pada tahu terkait dengan wabah corona ini. Nah, sehingga pembelajaran kita yang biasanya kita dilakukan di sekolah, ya, nah untuk tahun ini, ya, kita belajarnya di rumah, ya, sebagaimana yang kemarin-kemarin sudah dilakukan. Dan hari ini sebagaimana biasa di jadwal pelajaran di bulan suci Ramadan ini ada tausiah atau materi terkait dengan kultum, ya. Oleh karena itu di minggu ini, ya, dari hari sekarang mungkin nanti hari sampai hari Jumat, itu materi untuk pelajarannya adalah antum semua mendengarkan dan menyimak kultum atau tausiah dari para ustadz dan ustazahnya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleh dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, ya, Bapak ingin menyampaikan terkait dengan beberapa di antara
keutamaan di bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, sehingga salah satu keutamaan dari bulan Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyediakan ya atau memberikan limpahan-limpahan keberkahan kepada kita semua. Nah, apa yang disebut dengan berkah ya, insyaallah di antara antum ya sudah ada sebagian yang sudah tahu apa artinya berkah ya. Namun bagi yang belum tahu ya, insyaallah dengan menyimak tausiah ini ya, menyimak kultum ini ya, antum bisa tahu, dan bagi yang sudah tahu insyaallah akan menambah pemahamannya. Nah, berkah itu adalah ziyadatul khair ya, artinya menambah-nambah kebaikan ya. Artinya ketika kita melakukan satu amal kebaikan, salah satu contoh misalnya ketika antum melakukan kebaikan ya, misalnya membantu orang tua antum, baik itu abi ataupun uminya, membantu pekerjaannya di rumah ya, maka antum akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkah berupa antum akan diberikan kemudahan, akan diberikan keleluasaan ya, akan diberikan apa istilahnya, kemudahan ya untuk mau membantu ya teman-teman antum yang memang membutuhkan bantuan dari antum, seperti itu. Nah, jadi Allah akan berikan keberkahan ya kepada orang yang melakukan kebaikan ya, dengan Allah berikan kekuatan ya, berikan kemudahan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya ya. Tentu dengan antum misalnya kebaikan antum tambah-tambah, maka pahala pun Allah akan berikan lebih banyak lagi. Sehingga kita dengan melakukan kebaikan ini ya, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya ya, sesuai dengan ningkatnya amal baik kita. Nah, jadi yang disebut dengan berkah itu adalah ziyadatul khair, yaitu menambah kebaikan. Jadi Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yang berbeda dengan orang yang tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu ya, contohnya adalah ketika dia merasa berat ya, merasa tidak mau ya untuk melakukan kebaikan yang lainnya, atau cukup hanya melakukan satu kebaikan saja, sementara untuk melakukan kebaikan yang lainnya dia nggak mau. Nah, berarti itu tidak mendapatkan keberkahan ya. Misalnya antum hanya mau membantu orang tua antum saja, tapi antum tidak mau ketika ada teman atau saudara atau guru yang minta bantuan antum, misalnya antum nggak mau dengan alasan karena antum sudah merasa cukup membantu orang tua saja. Dan berarti di situ nilai keberkahan itu tidak ada di dalam diri antum, seperti itu. Oleh karena itu, anak-anakku yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan berkah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan betul-betul keberkahan kepada kita. Nah, sehingga kita setiap hari tambah kebaikan kita, hafalan kita semakin meningkat, dimudahkan oleh Allah untuk menambah hafalan yang barunya, diberikan semangat terus oleh Allah untuk murojaahnya. Nah, sehingga kita betul-betul mendapatkan keberkahan ini. Anak-anakku yang soleh dan soleh dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah bahwa di bulan suci Ramadan ini ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita ya untuk berpuasa sebulan penuh ya. Sebagaimana bulan Ramadan ini amalan-amalan yang banyak, amalan-amalan yang harus dilakukan oleh kita selama bulan suci Ramadan ini, tapi amalan yang paling utamanya adalah melakukan saum atau puasa selama 1 bulan penuh. Nah, sebagaimana disampaikan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang insyaallah antum semua sudah pada hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya.
hai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, ya, agar kamu bertakwa. Nah, itu ayat terkait dengan kewajiban kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita pun tahu di bulan suci Ramadan ini ada amalan-amalan yang tidak ada di bulan yang lainnya. Ya, itu salah satunya adalah amalan sholat tarawih. Ya. Nah, sholat tarawih ini adalah salah satu perintah Allah yang khusus, perintahnya itu dilakukan ketika bulan-bulan Ramadan saja. Nah, sehingga sholat tarawih ini memiliki keutamaan tersendiri atau memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya, seperti itu. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, ibadah puasa dan juga sholat tarawih itu sangat penting kita lakukan, ya, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dijelaskan terkait dengan betapa pentingnya ini, ya, betapa pentingnya puasa dan juga melaksanakan tarawih, ya, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh oleh Bukhari, ya, insyaallah, ya, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, barang siapa yang melakukan saum, ya, dengan landasan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni, ya, dosa-dosanya yang telah lalu. Seperti itu. Nah, di dalam redaksi yang lain masih dari Imam Bukhari itu beliau mengatakan, kalau tadi man soma, kemudian beliau di hadis yang keduanya mengatakan man qoma, ya, man qoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, barang siapa yang qoma atau berdiri atau melakukan qiyam, atau dalam bahasa kita melakukan sholat tarawih, ya, dengan landasan iman, ya, kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, tentu anak-anakku yang soleh dan solehah, ya, terkait dengan berbicara tentang dosa, ya, perlu Bapak sampaikan bahwa dosa ini adalah hal, ya, atau perkara atau sesuatu, ya, yang nanti akan menghalangi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang semua orang tidak ada yang tidak menginginkan ke surga. Ya, jadi kalau antum ingin membayangkan surga, bayangkanlah sesuatu yang antum inginkan di dunia ini, maka surga itu lebih dari itu. Ya, ketika antum ingin suasana pemandangan, ketika antum ingin bermain ke tempat yang indah, maka surga itu lebih indah daripada apapun yang ada di dunia ini. Nah, sehingga orang-orang itu, ya, tanpa kecuali semuanya berlomba-lomba ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang memiliki dosa, nah, maka dengan dosanya itu dia akan terhalang, tidak akan masuk ke surganya itu, ya, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sangat penting untuk bisa diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa siapa saja yang saum di bulan suci Ramadan kemudian dia melakukan tarawih, ya, nah, itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan berpeluang untuk mendapatkan atau kita akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan suci Ramadan ini, ya, Allah bukakan pintu surga, ya, lebar-lebar kepada kita, sehingga kita bisa istilahnya berlari, kita bisa banyak, kita bisa barengan masuk surganya, gitu, ya, karena Allah telah buka. Bagaimana cara masuknya, bagaimana bisa memasuki pintu surga ini, yaitu dengan cara kita melakukan puasa yang penting, ya, yang intinya yaitu puasa sebulan penuh, kemudian sholat tarawih dan juga melakukan amalan-amalan yang lain. Nah, sehingga Allah membukakan pintu, kita sudah siap untuk bisa memasuki pintu itu dengan kebaikan-kebaikan kita semuanya. Nah, sehingga kita betul-betul di tahun ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang
menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan kultum ini. Yang mudah-mudahan kita, Bapak, antum dan juga orang tuanya ya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kelak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mampu merasakan dengan jelas bagaimana suasana indahnya, suasana ramainya, suasana menyenangkannya surga itu ya. Oke, itu saja mungkin dari Bapak. Jazakumullah khairan katsir atas perhatian antum semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.